Daniel Munoz muncul sebagai sosok pahlawan tak terduga bagi tim nasional Kolombia dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Performa gemilangnya di lapangan menjadi sorotan utama, terutama dengan catatan impresif yakni mencetak 2 gol hanya dalam 2 pertandingan yang telah dilakoninya. Kontribusi krusial dari posisi bek ini memberikan dampak besar bagi stabilitas serta daya serang Kolombia, menjadikannya salah satu pemain paling efektif di turnamen sejauh ini. Aksi tak terduga Munoz membantu tim meraih hasil positif dan meningkatkan kepercayaan diri rekan setimnya untuk melangkah lebih jauh. Berkat ketajaman dan kedisiplinan taktisnya, Munoz kini menjadi tumpuan harapan baru bagi rakyat Kolombia yang menginginkan langkah tim kesayangan mereka melaju hingga ke babak-babak akhir Piala Dunia. Timnas Norwegia telah menyatakan komitmen penuh untuk membantu Erling Haaland meraih gelar top skor pada perhelatan Piala Dunia 2026. Skuad Norwegia berencana memaksimalkan setiap peluang dan membangun strategi serangan yang berfokus pada ketajaman Haaland di depan gawang lawan. Dukungan kolektif dari rekan setim dianggap sebagai kunci krusial agar sang striker dapat menunjukkan performa terbaiknya secara konsisten sepanjang turnamen berlangsung. Haaland, yang dikenal sebagai mesin gol mematikan di level klub, diharapkan mampu membawa ketajamannya ke panggung internasional. Dengan sinergi yang terbangun di dalam tim, Norwegia optimistis Haaland dapat memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sekaligus membantu negara tersebut mencatatkan prestasi membanggakan dalam kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Cristiano Ronaldo kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah sepak bola dengan mencetak gol krusial yang sekaligus memecahkan rekor baru di Piala Dunia 2026. Penampilan impresifnya di laga ini kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa yang tetap produktif meski telah menginjak usia senja dalam karir profesionalnya. Gol tersebut tidak hanya membawa dampak bagi timnya di pertandingan ini, tetapi juga menambah koleksi catatan prestasi luar biasa yang pernah ia torehkan di pentas sepak bola internasional. Keberhasilan Ronaldo memecahkan rekor ini memicu apresiasi luas dari berbagai kalangan, termasuk supporter dan sesama atlet. Dedikasi dan ketajamannya di depan gawang lawan menjadi inspirasi bagi generasi muda, sekaligus memperpanjang napas perjalanannya di turnamen ini. Kehadirannya tetap menjadi ancaman nyata bagi setiap lawan yang dihadapinya di Piala Dunia kali ini. Manchester United mengambil keputusan strategis untuk mundur dari FA Cup dan Carabao Cup setelah dipastikan kembali berlaga di Liga Champions musim depan. Langkah ini diambil manajemen klub guna menjaga kebugaran para pemain serta fokus maksimal dalam menghadapi tantangan berat di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut. Prioritas utama MU saat ini adalah menyeimbangkan rotasi skuad agar mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Eropa. Keputusan mundur dari FA Cup dan Carabao Cup diharapkan dapat memberikan waktu istirahat yang lebih cukup bagi pemain kunci, sehingga performa tim tetap terjaga selama menjalani jadwal padat. Fokus penuh pada Liga Champions menjadi bukti ambisi besar United untuk kembali meraih kejayaan di panggung internasional musim depan. Nama Bradley Barcola kembali dikaitkan dengan Liverpool dalam beberapa hari terakhir. Winger timnas Prancis itu masih terikat kontrak dengan Paris Saint-Germain hingga 2028. Namun, pembicaraan kontrak baru antara kedua pihak dikabarkan belum menunjukkan perkembangan berarti. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi bahwa PSG bisa saja mempertimbangkan melepas pemain berusia 23 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Laporan yang beredar menyebut Liverpool dan Arsenal termasuk klub yang terus memantau situasi Barcola. Ketertarikan Liverpool sendiri bukan hal baru karena mereka sudah mengikuti perkembangan sang pemain sejak tahun lalu. Jika transfer itu terrealisasi, Barcola akan menambah pilihan di sisi kiri serangan Liverpool yang saat ini sudah dihuni Cody Gakpo, Rio Ngumoha, dan rekrutan anyar Victor Muñoz. Gary Cardinale mengungkapkan alasan strategis di balik keputusan AC Milan untuk mengadopsi model manajemen yang diterapkan oleh Liverpool. Menurutnya, kesuksesan Liverpool dalam mengintegrasikan analisis data, pengembangan pemain muda, dan stabilitas operasional merupakan contoh ideal yang ingin ditiru oleh Rossoneri. Cardinale percaya bahwa pendekatan berbasis data dan manajemen yang efisien ini adalah kunci untuk membangun klub yang kompetitif secara berkelanjutan di level tertinggi sepak bola Eropa. Dengan menerapkan sistem yang serupa, AC Milan bertujuan untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya yang ada guna mencapai prestasi jangka panjang yang lebih konsisten. Era baru tim nasional Italia kini menjadi sorotan setelah Rampulla memberikan pandangan strategis mengenai masa depan tim berjuluk Azzurri tersebut. Ex-kiper Juventus, Michelangelo Rampulla, sarankan Giovanni Malago memulai era baru timnas Italia dengan menunjuk Antonio Conte sebagai pelatih. Pengalaman dan karakter tegas yang dimiliki Conte dianggap sebagai elemen krusial yang dibutuhkan untuk membangkitkan mentalitas juara serta mendisiplinkan permainan tim nasional Italia agar kembali disegani di kancah internasional.
Kepemimpinan Conte dipandang mampu menyatukan potensi talenta muda dengan pemain berpengalaman, menciptakan harmoni taktis yang lebih terstruktur. Transformasi ini diharapkan menjadi titik balik bagi Italia dalam menghadapi tantangan kompetisi mendatang dengan identitas yang lebih kuat. Ardon Jashari kini disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi andalan baru bagi Ruben Amorim di lini tengah AC Milan. Kemampuan Jashari dalam mengatur tempo permainan, visi yang luas, serta ketenangan saat memegang bola dianggap sangat cocok dengan skema taktis yang ingin dibangun oleh Amorim. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan keseimbangan yang lebih baik bagi transisi permainan Rossoneri, baik dalam membantu pertahanan maupun memberikan umpan akurat untuk memulai serangan ke lini depan. Jika transfer ini terrealisasi, Jashari diakini bakal menjadi kepingan penting dalam proyek jangka panjang Ruben Amorim di San Siro, untuk mengembalikan dominasi AC Milan di kancah sepak bola Italia dan Eropa. Arsenal sedang bersiap menyambut era baru dengan rencana mendatangkan 5 rekrutan anyar guna memperkuat kedalaman skuad. Nama Marcus Rashford dan Morgan Rogers menjadi sorotan utama dalam daftar target transfer The Gunners musim ini. Kehadiran keduanya diharapkan mampu meningkatkan daya gedor lini depan Arsenal yang membutuhkan ketajaman ekstra untuk bersaing dalam perburuan gelar juara. Selain Rashford dan Rogers, Arsenal juga membidik 3 pemain tambahan lainnya untuk melengkapi komposisi tim di berbagai lini yang dinilai masih memerlukan penyegaran. Strategi agresif di bursa transfer ini menunjukkan ambisi besar Mikel Arteta untuk membangun skuad yang lebih kompetitif, tangguh, dan konsisten dalam menghadapi tantangan berat di Premier League maupun kompetisi Eropa. David De Gea dikabarkan siap meninggalkan Fiorentina demi membuka peluang kembali ke Manchester United. Keputusan ini muncul sebagai bentuk dedikasi sang kiper terhadap klub yang telah membesarkan namanya, di tengah spekulasi mengenai posisi penjaga gawang utama di Old Trafford. Bagi De Gea, kembali berseragam MU bukan sekadar kepindahan profesional, melainkan upaya untuk mengulang kejayaan masa lalu. Meskipun tantangan akan sangat besar, pengalamannya yang luas di Premier League dianggap menjadi nilai tambah yang bisa membantu menstabilkan pertahanan tim. Kini, keputusan akhir bergantung pada kesediaan manajemen MU untuk menyambut kembali mantan bintangnya tersebut guna memperkuat posisi di bawah mister gawang musim depan. Tottenham Hotspur dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan Real Madrid untuk menjajaki kemungkinan transfer playmaker muda asal Argentina, Franco Mastantuono. Pemain berusia 18 tahun tersebut dinilai tidak masuk dalam rencana inti pelatih Jose Mourinho yang tengah berfokus pada permajaan skuad Los Blancos. Bagi Spurs, perekrutan Mastantuono dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat lini serang mereka yang masih mencari solusi jangka panjang pasca kepergian Son Heung-min. Meskipun persaingan di lini depan cukup ketat, talenta muda ini dipandang sebagai alternatif eksplosif bagi klub London Utara tersebut. Arsenal mengejutkan publik sepak bola setelah melayangkan tawaran resmi untuk meminjam penyerang asal Brasil, Savinho. Langkah tak terduga ini diambil oleh manajemen The Gunners guna menambah kedalaman lini serang yang membutuhkan sosok pemain sayap dinamis. Savinho dipandang sebagai talenta menjanjikan yang mampu memberikan dimensi baru bagi permainan agresif Mikel Arteta, bersaing ketat dengan nama-nama bintang lainnya di Premier League. Kesepakatan pinjaman ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek yang menguntungkan bagi kedua belah pihak sebelum mempertimbangkan opsi transfer permanen di masa depan. Chelsea resmi mengamankan kesepakatan untuk mendatangkan Marco Palestra, sekaligus memastikan Inter Milan tersingkir dari persaingan sengit mendapatkan sang pemain. Langkah cepat yang diambil manajemen The Blues berhasil memenangkan negosiasi, mengungguli upaya Inter yang sebelumnya juga sangat berminat memboyong bakat muda tersebut. Keberhasilan ini memperkuat rencana Chelsea untuk memperdalam skuad dengan pemain potensial di sektor pertahanan. Sementara itu, Inter harus legawa dan segera mengalihkan fokus mereka untuk mencari target alternatif guna memperkuat lini belakang jelang dimulainya musim kompetisi baru yang akan datang. Savers Klager menjadi opsi menarik bagi AC Milan setelah ia memutuskan untuk meninggalkan RB Leipzig. Statusnya yang kini tersedia secara gratis menjadi kesempatan emas bagi Rossoneri untuk memperkuat lini tengah mereka tanpa harus mengeluarkan dana transfer besar. Kemampuan Klager dalam menjaga ritme permainan dan dedikasinya di lapangan menjadikannya target yang sangat cocok dengan kebutuhan taktis tim. Jika berhasil direkrut, ia diprediksi akan memberikan keseimbangan yang lebih baik bagi skema permainan Milan, sekaligus membantu klub dalam menghemat anggaran belanja pemain untuk dialokasikan pada sektor lainnya yang juga memerlukan pembenahan. Bayern Munich mulai mempertimbangkan Jan Bisek sebagai kandidat pengganti potensial untuk Kim Min-jae yang dirumorkan akan segera hengkang. Performa solid yang ditunjukkan Bisek bersama klubnya menarik perhatian manajemen di Rotten, yang membutuhkan sosok bek tangguh untuk menjaga stabilitas lini pertahanan. Bisek dinilai memiliki profil yang pas dengan gaya permainan Bayern, baik dari segi fisik maupun kemampuan membaca situasi di lapangan. Jika negosiasi berjalan lancar, langkah ini diharapkan mampu menutup celah yang ditinggalkan Kim Min-jae, sekaligus menjaga kedalaman skuad Bayern dalam upaya mereka mendominasi kompetisi domestik dan Eropa musim depan.
Chelsea mulai melakukan pendekatan serius untuk mendatangkan bek tangguh, Maxence Lacroix. Langkah ini diambil manajemen The Blues guna memperkokoh lini pertahanan yang dinilai membutuhkan tambahan kualitas dan tenaga baru. Lacroix, yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan bertahan yang solid, dianggap sebagai sosok ideal untuk melengkapi sistem permainan yang diterapkan di Stamford Bridge. Jika negosiasi berjalan sesuai rencana, perekrutan ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas pertahanan Chelsea dalam menghadapi persaingan ketat di Premier League serta turnamen lainnya musim depan. Klub kini tengah berupaya mencapai kesepakatan agar sang pemain segera bergabung.